Bang Jack ini pernah masuk 11 peluru ke badan. Sakit ya? Ya aduh, ditanya, lo pala lo keceledak di sini aja Tahu, Bang Jack Tapi ditembak itu- 11 peluru tuh diterima sama dia semua. Akhirnya jadian tuh semuanya. Welcome Sapa Surya Insomnia Indra Jekyll kabel kopling Vespa Demon Express. Harus ada tuh kalau anak Vespa klasik tuh harus ada busi, kabel kopling, kabel rem harus ada. Yo, karena bisa putus, sering putus, Sering kabel putus. kopling. Iya. Pernah naik Vespa nggak kamu? Nggak pernah. Oh, nggak Dibonceng orang naik motor pernah nggak? Pernah dong. Dulu waktu SMA pernah ngedate gitu naik motor. Iya. Tapi aku diam-diam. Pas ngedate di naik motor terus pas lagi di lampu merah dengkul lu digini-giniin nggak? Enggak, itu aku nggak tahu, aku nggak izin ke mamaku. Soalnya kayak nggak boleh deh. Jadi waktu itu minta diberhentiin. Sini rumahku, aku minta diberhentiin di sini aku jalan kaki. Emang apa yang kamu pilih dari dia selain, maksudnya dia ganteng kah? Iya ganteng. Ganteng banget. Tapi bawa matahari. Iya. Kenapa ya? Karena naik motor ya? Ya iyalah. Ya namanya juga anak motor harus gitu. Oh. Nah, BTW tamu kita kali ini Nyambung banget. Oh, ngomongin soal motor. Ya. Nah, kalau naik motor biasa ditilang polisi. Betul. Nah, tamu kita kali ini polisi tapi yang nyentrik. Anak motor juga. Oh, anak motor juga. Wah, kayak Mbah Dukun Maksudnya? tampilannya. Bukan. Bukan. Bang Jacqueline Chopper, Bang Jack. Silakan. Ayo. Silakan duduk. Keren banget ya. Apa dah nih? Satu kali mau gue. Masih kecil deh. Iya. Kecil, masih kecil. Iya. Bang Jack, waktu pertama kali jadi polisi langsung masuknya reskrim, Bang. Iya dong. Oh iya? Iya, cuman kan 6 bulan dulu pemantapan baru disalurkan ke Ke reskrim. 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 Ada capeknya nggak sih, Bang, jadi polisi? Jadi polisi capek nggak sih, Bang? Nggak boleh capek lah. Nggak boleh capek? Iya. Biar kata badan berasa capek, tetap harus ngejalanin tugas. Tetap. Harus berhari-hari? semangat. Pernah. Bang, Bukan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan ya. Bulan-bulan ya? Kalau ngintai gitu, Bang? Iya, tapi ya capek itu akan hilang setelah kita berhasil. Itu kebayar semua tuh. Jadi rasa ketika capek tuh. ketika tugas kita selesai dan kita berhasil itu kebayar tuh ya, Bang? Kebayar semua, nggak ada rasa capek udah hilang. Bang Jack pernah nggak pura-pura demam nggak masuk? Nggak ada. Kayak bocah SD gitu. Pura-pura demam nggak masuk. Lagi gereges nih, Pak. Om Jack itu polisi apa? Hah? Reskrim itu apa? Reskrim tuh reserse Reserse kriminal. Rambutnya Reserse panjang. bagian kriminal. Bagian kriminal. Bukan reserse kriminal untuk paling. Reserse bagian kriminal. Nah, itu beda lagi artinya. Oh, iya ya, dong. bagian kriminal. Kalau kerja rambutnya diikat. Enggak, biasa aja sih. Oh, boleh Dulu rambut panjang. gua sama kayak lu panjang gitu, Oh iya. cuman ya gua Kan polwan potong. harus pendek. Polwan. Enggak. Polisi harus pendek. Kan polwan segini. Iya, iya. Kan sama beda. juga, polisi juga sama, pakaiannya harus rapi dan pendek. Tapi kalau di bagian intel, di bagian reserse itu bebas. Oh, yang jadi tukang bakso. Ini kayaknya cerita zaman dulu Cerita nih. zaman dulu. Iya, yang nyamar jadi tukang cendol, tukang Iya. bakso gitu ya. Emang sih ceritanya kalau zaman dulu seperti itu. Zaman Untuk dulu gitu. undercover. Undercover. Nah, untuk saat ini jarang sekali ya polisi melakukan undercover seperti itu. Karena kan sekarang ya polisi udah canggih lah. Udah canggih. Wih. Dulu kan pengintaiannya mesti langsung ya, Bang ya. Iya. Benar-benar. Tapi ngerasain, Bang, kayak gitu, Bang. Ya ngerasain pasti. Ngerasain. Ya gue jadi polisi udah 27 tahun. Iya, dari tahun pasti 9. ngerasain, kan? Pasti ngerasain. Pernah jadi tukang apa aja, Bang? Nggak pernah jadi tukang apa aja Oh, sih yang nggak gua. pernah jadi tukang apa aja ya. Soalnya di waktu Tapi ya paling ya dulu gue ya karena dulu kan reserse itu masih gabungan ya antara reserse
kriminal dengan reserse narkoba itu dulu bergabung sebelum ada pemisahan. Gitu. Jadi ya kita nyamar sebagai pembeli, nyamar sama. Iya. Oh jadi memang ya begitu sistemnya. Iya, sistemnya emang seperti itu. Karena anak-anak sekarang kan gitu kan, kalau lagi ada apa, awas ada tukang bakso di depan. Iya, tukang bakso pakai HT. Oh gitu. Bang, tapi selama bertugas sih emang secara kode itu bener gak sih Kijang 1, Kijang 2 itu ada ininya gak Bang? Iya. Apa pernah dijadiin panter baleno gitu kijang doang? Enggak sih, sebenarnya sih sama aja. Tinggal tergantung panggilannya aja apa. Di sana misalkan ya nggak perlu kijang juga. Iya. Kayak di film-film kan bisa Kijang 1, Kijang 2 gitu-gitu ya. Apaan aja, mau zebra 1, zebra 2 atau apa, palang pintu 1, palang pintu 2. Kepanjangan doang gitu ya. Sama aja. Palang pintu sama. Tapi pas laporan pantun dia. Iya, makanya Palang pintu Iya. Oh 27 tahun jadi polisi sampai sekarang masih juga lu menganggap itu sebuah pengabdian berarti Bang? Iya. Lu udah total, udah emang hidup gue emang buat ini gitu. Ya harus begitu. Iya. Memang niat kita juga masuk polisi kan udah jelas ya, kita udah siap dengan segala macam resiko. Secara mental udah harus siap. Udah harus siap. ya Bang. Berarti- Baik itu gua maupun keluarga itu udah harus siap semua. Nah sama kayak pilot katanya nih kalau pilot nih setiap take off atau landing, gua kemungkinan matinya besar, tapi bukan hari ini. Waktu mereka landing safe bukan hari ini. Waktu lu bertugas juga gitu Bang? Ya Yang sama. bertugas juga gitu? Ya sama. Kaki kiri gua kuburan, kaki kanan gua rumah sakit. Udah ikhlas seadanya. Udah ikhlas. Untuk mengabdi itu harus begitu itu Bang. Harus begitu. Yang penting kita ya dalam bertugas, yang penting kita bismillah, ikhlas. Kakekku dulu polisi. Kakekmu polisi? Polisi maling sapi. Apa maksudnya? Gimana? Maling sapi itu gimana sih? Diceritain mamaku banyak yang maling sapi. Dulu? Oh, ini komplotan gitu. Komplotan maling sapi. Iya. Terus Laku dong. Ditangkap polisi udah. terus kakekmu? Kakekmu Yang tangkap-tangkap gitu. Oh, yang nangkep. yang Tapi kakekmu bukan polisi. Polisi. Oh, emang polisi. khusus menangani maling sapi waktu itu. Enggak, itu contohnya. Oh, Oh, contohnya. contohnya. Banyak soalnya. Kukira gara-gara Banyak. ada maling sapi terus kakekmu kayak daftar polisi gitu. Enggak, itu contohnya. Atau pura-pura jadi polisi terus nangkap-nangkapin maling sapi. Ini kita nggak tahu juga nih. Enggak, dia polisinya di Jawa. Oh, di Jawa. Polisinya di mana? Jakarta. Di Jakarta. Bang Jack di Jakarta. Bang, katanya dulu tuh sempat sempat kerja di udah nggak di lapangan lagi di kantor gara-gara 11 luka tembak ya, Bang, katanya. Gue nggak pernah ya tugas di kantor gara-gara ketembak nggak pernah. Oh, nggak pernah ya? Tapi Nggak sempat pernah. balik kantor. Cuman kemarin itu ya karena gue sempat ya jadi istirahat. Kemarin tuh setahun, jadi 26 tahun gue mengabdi di bidang reserse. Baru setahun kemarin 2021 sampai 2022. Nah itu gue di multimedia di bagian humas. Untuk Hubungan masyarakat, sosialisasi sama untuk masyarakat. sosialisasi kepada masyarakat. Iya. Begitu. Jadi gue istirahat dulu tuh setahun. Nah, tahun 2022 sampai sekarang gue dibalikin lagi ke fungsi awal. Balik lagi berarti di Ke reserse fungsi lagi. awal di reserse di bagian jatan ras kejahatan dengan kekerasan, Bro. Tapi ini Bang, kadang-kadang nih ada bilang bahwa yang Abang hadapi sekarang, Abang jalanin itu kan kayak serem-serem banget ya. Ya. Dulu waktu masa kecilnya Abang tuh orang yang emang maksudnya ya bandel kah, badung kah, atau sebenarnya anak yang sebenarnya diem gitu Pendiam. malah cupu atau apa, gimana Bang? Ya kebanyakan karena gua anak kolong, ya kebanyakan begitu kali ya. Identiknya kalau anak kolong kan, Keras. bengal gitu Yoi. kan, badung gitu. Tapi kan ya alhamdulillah badung gue terarah. Terarah. Masih. Karena kakek gue juga dari Angkatan Darat. Oke. Pas kebetulan keluarga juga bapak dari anggota kepolisian dan gue besar tinggal di asrama. Oh. Jadi udah biasa tentang Jadi kehidupan seperti itu. Sudah sangat dari kecil udah biasa ya sama Udah biasa. kayak gitu ya. Ya, makanya dulu ya cita-cita gue mau masuk polisi. Jadi sebetulnya gue sebelum masuk polisi gue daftar Angkatan Darat dulu. Oh, gitu, Bang? gitu. Ya, Taruna, Angkatan Darat. Karena dulu waktu itu NEM-nya pada saat waktu itu kan NEM 40 ya, 40. Nah sementara NEM gue nggak dapet. Nggak nyampe. Di 40 nggak nyampe karena Badung itu kan. Iya. Nggak nyampe akhirnya suruh masuk Bintara. Pas kebetulan pas masuk Bintara adalah tes polisi. Gue masuklah, gue daftarlah tes polisi. Ternyata lulus juga.
Dan yang berangkat duluan polisi. Ya udah gue ambil yang duluan berangkat. Yang duluan aja. Yang duluan aja. Oh gitu cerita. Berarti Om jago nembak. Hah? Polisi jago nembak udah pasti karena Udah pasti. dilatih. Oh, kalau Ada gitu pelatihan. aku Menembak. mau ditembak sama Om. Ya. Umurmu masih kecil, mungkin Bang Jack tuaan ini- anak gua. Bang Jack ini pernah masuk 11 peluru ke badan. Sakit ya? Ya aduh, ditanya, lo pala lo keceledak di sini aja sakit. Tahu, Bang Jack Tapi ditembak itu- 11 peluru tuh diterima sama dia semua. Akhirnya jadian tuh semuanya. Bang itu nyarang apa tembus bang? Jadi gue ceritain dari awal ya. Pada saat waktu itu ada perampokan 2,8 miliar tahun 2006 di Cawang. Oh dicabut. Nah, di Cawang pada saat waktu itu ada perampokan, akhirnya kita bersama tim melakukan investigasi, melakukan cek TKP segala macam. Lalu kita mengetahui bahwa si pelaku ini terdiri dari 9 orang. Dan orang. 9 orang. Termasuk ada oknumnya. Oke. Akhirnya kita melakukan penangkapan, sebagian sudah kita tangkap. Ada satu yang disebut namanya kaptennya atau pimpinannya. Oh, bosnya Kaburlah lah ya. ke Bandung. Di Bandung terjadilah disitulah baku tembak. Aku tembak. Ya, di dalam mobil pada saat waktu itu kita mencurigai mobil pelaku, lalu kita Kejar lah ya. Enggak, kita kejar itu mobil pelaku, lalu kita kita turun, masuk ke mobil pelaku, tiba memang pelaku sudah Megang bawa senpi. senjata. Jadi udah gue langsung pas buka pintu udah langsung dihajar, ditembak dari dalam. Akhir gue masuk ke dalam mobil, yang pikiran gue cuma satu, polisi nggak boleh kalah dengan penjahat. Jadi walaupun gue ditembak, gue cuma istighfar aja. Berarti adegannya kayak di film-film bang? Iya, kalau Sedekat di film ini- dek- sedekat Iya, ini gitu. dekat, karena posisinya Gel, sini, misalkan driver Gel, gue masuk dari pintu nih Nih, Gel, gue langsung begini, ini udah nembak, dang, gue nembak, iya, gue nembak dang, makanya di dada gue di sini 1, di sini 2, sini depan 7, sini 1, sini 3, Sini 3. 3, dan yang 3 inilah yang pada saat waktu dioperasi, karena gue nggak pingsan, pada saat waktu itu dokter menyarankan untuk amputasi. Tapi karena gue tetap bertahan, gue nggak mau amputasi dan akhirnya gue tetap bisa bergerak. Berarti masih di sini bang? Masih dari tahun 2007 sekarang 2023 berarti udah 17 tahun peluru bersemayam di badan gue. Di badan lu? Buat kenang-kenangan bro. Berarti bangnya kalau masuk airport ngik bunyi. gitu ya. Tapi alhamdulillah ya semua di airport juga kan banyak kan iya. kenal Pada pada tahu, saat iya. waktu ke Singapura Banyak juga ceritanya. kan diperiksa. Singapura diperiksa nih dibuka. Gua udah ditelanjangin kok masih bunyi aja. Kita diemin tuh. Kita diemin akhirnya ya udah kita kasih tahu bahwa masih ada tribulet di badan gua. Masih ada gini. Oh iya. Pas besoknya lagi pas kebetulan dia lagi yang jaga. Oh, polis. Langsung. Udah cepet kata temannya. Udah ini mah bunyi terus ini. Udah. Ada pelornya bro. Ada pelot. Iya. Wah, berarti bang waktu bertugas itu nggak pakai apa namanya Kevlar vest gitu. Iya, bullet- nggak bullet pakai proof. rompi lah istilahnya, pakai rompi anti peluru. Karena kita kan istilahnya kalau di lapangan, apalagi kita di lapangan bukannya gerbek satu rumah yang udah jelas, kita udah persiapan. Udah gear up ya, Oke. udah pakai gear. Sementara kita kalau di lapangan kayak model kita lagi bawa mobil tiba-tiba ngelihat pelaku tindak kejahatan di depan mata, nggak mungkin kita nyari-nyari dulu Iya. rompi. Refleksnya Kan bagus gitu. iya. Jadi kita langsung ya udah hajar Berarti tembak-tembakan di situ. spontan aja. Tapi ada nggak sih bang, abang momen-momen kocak nangkap orang ada Ya nggak sih bang? pasti ada lah. Pernah nggak sih, Bang? Iya pernah. Ya kalau kocak-kocak kayak waktu kayak model ini aja lah ya. Gua dibawa ke rumah sakit pada saat waktu pas gua ketembak, gua dibawa ke rumah sakit nih. Karena dari rumah sakit Ranca Ekek, gua ditaruh di bawah bro. Hah? Taruh di bawah. Sementara tersangkanya yang gue tembak ditaruh di atas tempat tidur. Malah gue yang disangka tersangkanya bro. Gitu. Iya. Karena tampilannya begini. Karena tampilan gue begini, sementara pelakunya untuk penyamaran dia menggunakan pakaian safari. Oh rapi. Bro. Jadi gue malah yang disangka pelakunya. Ya ampun. Ini yang mau Dan- nangkap malah ditaruh di bawah. Iya bro, makanya komandan bilang, Dok, ini polisi. Bilang bukan penjahat, justru itu yang penjahat. Kebalik. Ada lagi kita nangkep gitu kan, nangkep dia udah rame nih, nangkep. Malah si ininya bilang, ngapain nih cepu ngapain nih masuk keluar loh cepu.
Dibilang Gue cepu. dibilang cepu bro, dibilang informan bro. Karena nggak kenal tadi, nggak tahu aja datang lah Pak RT. Bego lu ini polisi. Disangkanya warga yang nyepuin. Iya, disangkanya kita warga yang dia dicepu gitu. Banyak lah kalau cerita-cerita itu. Ngomongin masalah jantan ras nih Bang. Ini Ya. fenomena anak-anak sekarang bawa celurit gede, jalan-jalan, itu tuh kan meresahkan banget. Oh iya. Itu udah masuknya mereka apa? Maksudnya dari mungkin yang udah ketangkap ya. Apa sih tujuannya? Iya cuman kalau makanya Aksi-aksi doang. itulah ya, makanya itu anak untuk orang tua khususnya ya. Tolong deh perhatiin anaknya, cara bergaulnya coba diperhatiin. Juga kalau andai kata malam-malam ya carilah. Perlunya juga nih, jangan sampai salah bergaul, perlunya juga perhatian dari orang tua. Pengawasan, Karena- Bang, ya? Pengawasan yang terutama. Karena yang ditangkap rata-rata cuman mau nyari jati diri katanya bro. Gitu doang jawabannya. Iya, mau cari, kesannya gue biarin kelihatan Dia jagoan. jagoan. Dia nggak tahu tuh bawa sajam kena undang-undang darurat. Darurat. Iya, ancamannya berat bro. Bawa senjata tajam. Bawa sajam, senjata tajam, celurit. Yang ada apa? Kalau udah begitu, masa depan dia Iya. Oh itu emang bisa di penjara? Bisa. bisa dipenjara, kena undang-undang darurat. Bisa di penjara. Kecuali kalau emang dia petani ya, jangan ke sawah bawa celurit ya nggak apa-apa ya. Emang mau motong petani ya pekerjaan. Karena pekerjaannya. Om pernah nggak kayak tangkap orang terus kasihan gitu karena kayak backstory-nya sedih? Iya. Iya kalau andai kata ini polisi juga manusia. Cie. Jadi kayak lagu ya, Iya, rocker juga rocker, manusia. manusia. Tetap ada. Kadang-kadang ya kita pas habis nangkep kita nggak tahu. Ternyata pas diinin ngelihat istrinya lagi hamil. Oke, palingnya kita nasihati, kamu sayang nggak sama istri? Sayang nggak sama anakmu? Jangan sampai nanti kamu keluar, anakmu nggak kenal bapaknya, nggak tahu. Masih untung kamu selamat. Masih untung kamu menyerah dengan baik. Kooperatif. Coba kalau kamu melakukan perlawanan dan membahayakan masyarakat ataupun membahayakan polisi yang pada saat itu menangkap, pasti diberikan tindakan tegas dan terukur. Iya, tegas dan terukur. Yang kasihan siapa? Pasti keluarganya, anaknya. Oke. Tapi Bang Jack kan juga ini banyak banget nih kasus besar yang udah Bang Jack tangani nih. Yang paling menurut Bang Jack rumit terus tapi ini berkesan banget nih buat Bang Jack. Ada nggak sih Bang? Sebenarnya sih kasus itu nggak ada yang rumit kalau memang kita dikerjakannya secara bersama-sama. Oke, yang penting itu tim itu kompak dan solid. Jadi kita ini satu pikiran, satu kepala kayak Regan, Surya atau Eca semua digabung, kita cari nih solusinya mana. Mana yang terbaik? Nggak ada yang rumit. Alhamdulillah semua pekerjaan selesai. Seperti yang dibilang kasus rumit kayak modal yang rame kemarin-kemarin deh yang baru-baru ini kayak model Wawon CS. Oh iya. Yang pembunuhan berantai. Iya. Yang akhirnya kita tangkap di sana kan. Di Itu Bang Jack ya Cianjur. yang Ya, juga kita ya? semua sama. Sebenarnya kalau andai kata kita iniin secara teliti sih nggak ada yang sulit sebenarnya. Asal koordinasi dan semuanya sama. Iya. Iya. Bang, ini kalau misalkan nih ada tersangka gede, terus abang nangkap kasus gede gitu. Sisa-sisanya tuh misalkan ya kepalanya ditangkap, komplotannya masih ada, yang setelah kasus itu selesai malah jadinya intimidasi ke abang atau ke keluarga, ada nggak? Itu pasti ada. Pasti Dan ada. ini gue After alamin. effect dari kasusnya gitu? Ada. Gue alamin makanya bini gue sempat mau diculik 2 kali. Hah? Mau diculik 2 kali? Bini gue mau sempat diculik 2 kali, terus diusir oleh bandar narkoba. Karena pada saat waktu itu gue masih ngontrak bro. Masih ngontrak di sana, akhirnya gue pas lagi keluar kota, bini gue didatengin pakai celurit, pakai apa, diusir sama mereka. Oh gitu? Iya. Makanya Tapi tadi- alhamdulillah bini gue juga udah gue ingetin, gue nggak pernah yang namanya nyuruh orang. Suruh datang ke rumah jemput lo. Lo konfirmasi dulu ke gue. Oh. Akhirnya bini gue konfirmasi dulu. Bener nggak nih? Oh enggak. Bener nggak nih? Enggak. Oh percobaannya gitu, disuruh Percobaan. Bang Jack jemput gitu? Iya. Tapi nggak di first gitu ya? Maksudnya nggak yang kayak Ya itu Di- yang terakhir, iya. yang sama bandar Gedor-gedor. narkoba itu. Semua diusir, akhirnya dia keluar dari rumah, gue dari luar kota, gue datang, langsung kita tindak tegas. Berarti tadi yang ente bilang harus ikhlas, bini gue ikhlas, gue ngejalanin tugas ya itu. Iya gitu, karena ada bukan, itunya, Bang? oh iya dong, karena bukannya apa-apa, kita nggak tahu bro, Iya sih, gue matinya kapan, iya benar. lagi ngapain, Iya. ya ikhlas. Makanya waktu komandan bilang, Jack kamu pindah,
dari situ. Karena itu tempatnya sarang bandar narkoba. Saya bilang, kalau Jack pindah dari sini berarti polisi kalah. Polisi nggak boleh kalah. Tapi sayang, kasihan anak istrimu. Anak istri saya titipan, saya bilang. Jack juga nggak tahu matinya di mana dan lagi ngapain. Bang Jack, dari tadi kita ngobrol panjang nih Bang Jack orang yang sangat berani dan kuat. Dan keras gitu kita bilang bahwa. Bang Jack sama kecoa berani nggak? Ada takutnya nggak Bang? Ada takutnya nggak Bang Jack? Alhamdulillah Iya, nggak ada fobia terhadap apapun. tikus Bang Jack, tikus. Kagak ada, cuman geli. Kalau lewat, Gini juga. Ada gitu aja. Ada gitu aja Kata juga ya. iya beli sih ta. Iya. kalau geli sih enggak. Kayak geli sih. Cuman gitu doang. Kalau fobia nggak ada, gua. Maaf nih mau nanya, buat nih masyarakat sekitar nih, kalau misalkan melihat tindakan kekerasan, tindakan kriminal gitu, lapornya urutannya gimana? Telepon ke polisi kah? Apa langsung ke reskrim kah? Atau gimana? Enggak. Jadi gini, kalau andai kata ada anggota masyarakat yang melihat ataupun mengalami nih, mengalami kejahatan, bisa langsung datang ke kantor polisi terdekat. Oke, untuk memberikan laporan. Ya. Dan di Polda juga ada call centernya. Call center Polda misalkan buat laporan nih yang melihat gitu ngikutin penjahat bisa lapor melalui call center, bisa ada call centernya. Kalau bule kan Atau 911. langsung. Ya. Kalau Ya, bisa. Indonesia berapa? Iya sama. 911. 911 juga ada call center Polda Metro Jaya juga ada. Baik itu nanti memberikan informasi, misalkan ada rekaman nih, bisa melalui DM ke Ditreskrim Polda Metro ataupun ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Pasti kita tangani, kebanyakan sih kita gitu. Bang ini mungkin ini keresahanku juga nih. Kalau suami istri berantem, istrinya dipukul di tempat umum, kita ini bisa nggak kayak counter ke yang melakukan kejahatan itu? Kadang-kadang kan dianggap bahwa ini masalah keluarga nih, lu jangan ikut campur atau gimana gitu-gitu Bang. Kalau sampai kekerasan. Iya kalau misalnya kekerasan fisik lah, misalnya entah kecambak, entah istrinya dipukul atau apa, sama suaminya, Sama lakinya. suaminya. Nah kita yang ngelihat tuh kita bisa untuk Ya bisain. Kalau istrinya bisa melaporkan KDRT bro. Iya. Kalau kita langsung mukul suaminya? Ya lihat dulu lo, kalau andai kata suami jangan main pukul dulu, ya lo bisain dulu lah. Iya. Ya besok. Main pukul-pukul aja. Enggak, takutnya dia seneng sama bini. Bini lu tuh cakep, wangi. Gue suka banget. Gimana? Oke Bang Jack, terima kasih banyak udah Gitu. sharing. Bang Jack, sehat-sehat terus Bang Jack. Gua ada pesan lo buat masyarakat. Boleh Bang Jack. Silakan. Udah habis ya? Belum, iya silakan. Pesan dulu aja. Pesan. Hah? Pesan dulu. Nah, pesan buat masyarakat nih ya, apalagi sekarang menjelang pemilu, bro. Ya. Oh iya benar. Iya kan, menjelang pemilu nih. Buat masyarakat, khususnya nih pengguna media sosial. Iya kan, boleh kita beda pilihan dong, benar. tapi tetap jangan sampai kita memecah persaudaraan. Ya. Ya kan? Yang pertama intinya cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Ya. Oke. Saring sebelum sharing. Saring Oh, sebelum sharing. 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 Jaga jarimu. Jangan jadi kita bagian dari one click killer. One click killer tuh apa? Jarimu harimaumu. Wah, baik-baik lah. Pokoknya kalau andai kata itu saring dulu deh, Iya. cari tahu dulu kebenarannya. Ya. Jangan main main forward aja. Iya, sesuai dengan hoax tadi. Iya. HOAX. Haknya hindari postingan yang dapat memperpecah persatuan, baik itu dari isu sara, Iya. ras, Iya. suku maupun Agama. golongan. Iya. Oke. Oh. Pokoknya otak lo dipakai. Jangan main posting aja. Iya kan? Main terus-terusin Iya, jangan main posting aja, cek dulu kebenarannya. Hanya lo analisa deh tuh. Analisa dulu. Tanyain dulu ya ke yang apal. Iya, benar. Iya kan? X ya? X-nya ekstra hati-hati. Cakep. Ekstra hati-hati, cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Siap. Terima kasih banyak Bang Jack. Sampai Thank ketemu you. lagi. Sampai ketemu lagi. Sehat lagi Bang Jack. Sehat terus. Sampai ketemu lagi Talk Bye.